dasarnya kayak bendera gitu ya, makanya dibilang bullish flag. Ada nggak sih pattern yang lagi uptrend, terus tiba-tiba ya cenderung rada sideways gitu kan? Misalnya gini nih, ke bendera gitu kan. Atau misalnya pas lagi begini, terus kita lihat kok rada flat, ini apa sih gitu. Terkadang kita terlalu pusing dengan namanya, tapi nggak serius dengan esensinya. Ini kan kalau kita mengambil pengertian utamanya di sini, ini berarti ya market lagi rally, dan setelah lagi rally, di masa lagi sideways ini kan banyak cerita nih. Ada yang tadinya rally udah mulai entry, sampai di sini dia mulai take profit, harga koreksi lagi. Yang tadinya nggak masuk di daerah sini mulai takut ketinggalan, jadinya entry di sini, take profit di sini bolak-balik, sampai benar-benar ada yang satu buying power yang gede, yang akhirnya kayak yang begitu dia ke atas, orang nggak take profit, atau misalnya ada new buyer lagi datang, yang tadinya mungkin udah take profit 1, 2 kali take profit, yang ketiga kali dia nggak take profit, powernya lebih gede, harga ngangkat. Nah pertanyaannya, kalau misalnya setup seperti ini, sebenarnya bagusnya yang kayak apa? Apakah kita mau masuk pada saat, kan ini ada banyak banget skenario kalau misalnya kita mau buat. Karena apa? Karena setiap price berarti ada transaksi, apapun itu. Misalnya katakanlah gini ya, ini kan ketika misalnya harga lagi naik kenceng gini, ini kan bolak-balik ini kan. Prinsip dasarnya kan sama. Kita melihat bahwa di sini base utamanya adalah uptrend dalam time frame yang kita pakai. Coba kita mulai dari gambarnya aja lah, dan kita berbicara logika behind-nya. Kalau misalnya kita buat line, ini anggap tren sebelumnya gitu, dan harga bergerak bolak-balik ya. Tujuannya berarti ekspektasinya adalah harga ke atas kan. Walaupun tidak menjamin bahwa setiap kali seperti ini ya harga akan ke atas. Dan kalau kita lihat grafik dari antara support dan resisten ini, kita kan fokus kita kalau misalnya beli antara beli di support atau beli pada saat breakout. Tapi sebenarnya mulai dari setiap tick di sini itu kan semua ada transaksi. Baik dia naik ataupun lagi turun, semua tick itu ada transaksi kalau misalnya ada volume. Dan ini berarti bahwa di fase ini dengan segala macam strategi orang gunakan, ya intinya they don't care. Ada orang yang beli saat di support, ada yang orang beli saat di resist, ada orang yang mungkin baru entry setelah dari support mantul dikit, ada yang orang yang entry setelah misalnya udah naik setengah baru dia entry, atau misalnya ada yang entry ketika dia udah mulai koreksi setengah dari range baru entry, atau pas lagi di support baru entry. Intinya semua harga ini kan ada matching price, berarti ada buyer and seller. Jadi yang benar yang mana nih? Seperti yang kemarin kita lihat dalam contoh kasus beberapa antara si Ichi, antara si Supertrend, Moving Average yang 50, yang 20 gitu kan. Along the way ke atas ini, ya apapun strategi yang misalnya mereka gunakan, apakah mau beli di support, apakah mau beli setelah dia membalik dari support, apakah mau beli pada saat udah di tengah, intinya kalau setelah dia lagi on the way ke atas, semua make money. Nah cuman masalahnya, apakah setiap orang yang beli mulai dari support ini on the way ke atas itu, apakah mereka take profit atau enggak? Apakah misalnya mereka stop loss-nya jauh di bawah? Apakah mereka stop loss-nya deket? Apakah mereka stop loss-nya deket banget dari harga entry? Itu kan yang membuat perbedaan. Dan yang membuat perbedaan berikutnya, apakah lot sizing dari setiap masing-masing trader? Kenapa? Beberapa trader yang beli di support, jual di resist, itu make money. Tapi beberapa orang yang menggunakan strategi yang sama, beli di support, jual di resist, kok bisa lose money? Kan itu harusnya jadi pertanyaan. Jadi yang kita fokus di sini sebenarnya ketika misalnya ketemu pattern yang seperti ini, oke, let's say bullish flag. Berarti kan antara dua kemungkinan, kita nggak selalu melulu harus beli di ketika dia breakout, dan nggak melulu harus beli di support. Kalau begitu ya seperti apa? Intinya yang kita dapat ini uptrend. Kalau misalnya lagi uptrend, ya apa gunanya lagi indikator? Seperti yang kemarin kita lihat contoh. Kalau misalnya lagi uptrend, chart pattern apapun works. Jadi udah nggak peduli mau bullish flag, triangle, kayak mau descending, ascending, whatever it is. Intinya lagi naik. Katakanlah misalnya kita buat simulasi ya kayak seperti ini. Kalau misalnya posisinya, let's say kita di titik ini, kita udah di sini nih, kan ada banyak banget interpretasi di sini. Kalau misalnya kita pakai chart pattern, ada yang bilang, ini bentuknya kayak yang di sini cup and handle. Ini kalau misalnya kita tarik garis, ini breakout nih di sini, harusnya entry. Kalau beberapa orang bilang bahwa oke, saya ngelihat bahwa di sini break resist nih, entry di sini. Kalau misalnya seperti itu kan kita lihat ada banyak banget sudut pandang yang akhirnya saya mau beli di sini. Tapi ada orang yang bilang, saya nggak mau beli di situ, saya mau beli di sini aja. Chart pattern-nya ya kayaknya cup and handle itu lebih fix kalau misalnya dia udah close di atas resist, nggak apa-apa deh beli di sini. Tapi orang yang pakai chart pattern lain bilang, enggak lah, saya mau tunggu break ini dulu lah. Break di sesi ini bullish apalah, ascending, descending gitu kan. Intinya kita coba
lihat ya, ini supportnya mulai dari sini, lama-lama ini sempat break sebentar, terus support lagi. Jadi ketika dia break ini ya saya masuk. Jadi semua chart pattern itu akan works karena emang harga lagi dari sini lagi naik ke sini gitu. Dan kita nggak terlalu pusing lagi, wah ini chart patternnya gimana ya? Ini ketika misalnya chart pattern gini, apakah harusnya yang kita perlu garis bawah chart pattern ini trennya apa? Chart pattern ini menunjukkan market sedang apa? Oh ini bullish flag, berarti market sedang bullish. Kalau market sedang bullish, mau tutup mata di harga berapapun make money. Kan kalau kita persempit, market bullish, berarti overall saham naik. Kalau kita persempit lagi ini, secara sektor, sektor ini lagi naik. Overall, saham-saham yang di sektor itu naik. Coba kita persempit lagi secara saham. Kalau misalnya saham ini lagi naik, ya time frame berapapun, ya dia emang lagi naik. Mau pakai indikator, mau pakai chart pattern, mau pakai candlestick pattern, ya semuanya bakal make money. Karena apa? Karena memang lagi naik. Jadi kita nggak terlalu pusingin lagi, wah ini bullish flag, ini bearish flag, ini triangle, ini symmetrical triangle, ini ascending descending, bullish ascending, itu udah nggak masalah lagi sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa ini akarnya apa sih sebenarnya? Indikator ini atau chart pattern ini menunjukkan bahwa market sekarang sedang bullish. Coba kita lihat misalnya cup and handle. Kalau misalnya katakan cup and handle, nggak mesti bahwa setiap cup and handle pasti jadi. Beberapa cup and handle akan fail. Kalau misalnya memang dia ya seperti ini ya, oke, let's say buy di sini. Gitu. Sebenarnya nggak perlu cup and handle juga, mau tutup mata karena dari sini udah mulai uptrend, mau tutup mata beli di harga berapapun bukankah tetap make money? Yang membedakan apakah stop loss-nya kedekatan atau misalnya stop loss-nya kejauhan. Tapi apa artinya cup and handle? Misalnya kalau misalnya kita nggak punya belief bahwa ini uptrend. Ketika instrumen ini lagi bullish, what to do? Buy. Ketika kita bisa mulai ambil level buy, ya. Kalau misalnya let's say kita sama-sama entry ya, stop loss kita entry di harga berapapun. Stop loss kita misalnya ada yang mungkin di sini, ada yang mungkin di sini, ada yang mungkin di sini, beda-beda. Tapi yang kita harus lihat garis bawahi bahwa ini market sedang ke atas. Yang agresif tentunya dia sebisa mungkin maunya ya kalau saya beli pas lagi di support, saya nggak mau stop loss saya gede, tapi begitu dia rally, saya mau reward saya bakalan gede risk rewardnya. Tapi ada juga yang sama, entry-nya lagi saat di support, stop loss-nya dia bahkan mungkin 1:1 dari range support resisten. Atau mungkin ada yang, saya tunggu dia mulai rebound dikit baru saya entry. Stop loss-nya saya di bawah. It doesn't matter. Intinya kalau memang ini lagi bullish mau ke atas, semua itu ya ini si A, si B, si C, semua yang entry harusnya akan profit. Karena lagi bullish. Yang membedakan adalah pertama, risk reward-nya aja yang akan berbeda. Tentunya orang yang pakai stop loss kecil, ketika misalnya harga benar-benar rally ke atas, reward-nya juga akan gede. Karena apa ya? Risk reward-nya kayak saya risk-nya sepertiga dari range ini. Begitu dia jadi, dari support ke resisten aja udah 3 kali atau 3R. Kalau misalnya dia lanjut lagi tambah satu ke atas, itu berarti ada ekstra 3R, jadi 6R. Sedangkan dia risk-nya 1. Tapi kan kemungkinan besar akan kena 1 kali. Kalau misalnya dia ada satu range, 2 range, seperti ini. Oke, katakanlah setengah dari range stop loss-nya. Berarti kalau beli di support, ya setengah dari range. Ketika harga balik resisten, dia untung 2R. Tapi kalau misalnya dia naik tambah 1, dia untungnya 3R. Kalau misalnya dia potensinya profitnya 3R, berarti kena 2 kali stop loss pun harusnya nggak masalah. Mau tanya sedikit, Minfa, mumpung nanti pas ini. Kalau misalkan kita tuh terbiasa dengan risknya kecil, berharga atau kita itu dapat reward besar, atau tapi soalnya kecenderungannya secara psikologis dan mental tuh kita itu ngambilnya juga rewardnya juga ikut kecil dibanding orang yang meresikokan lebih besar. Misalkan berani resiko 1%, kalau 3-nya kan TP-nya paling cuma 3%. Sedangkan dia kalau follow the trend, uptrend, dia tuh sebenarnya bisa tinggi sampai patah, itu kita baru keluar tuh sebetulnya bisa. Cuman secara mental dan psikologis tuh orang yang biasanya meresikokan kecil itu dia nggak berani jauh-jauh. Nah itu gimana Minfa menyikapinya? Tentunya ada perbedaan. Ini kan kalau misalnya kita lihat, intinya kalau misalnya orang yang meresikokan, artinya antara dua nih. Kan kalau misalnya kita lihat, let's say begini ya, mungkin kita langsung, saya buat contoh ya. Anggaplah sama-sama ini harga udah ngegas gitu kan, terus kayak ngebuat range. Nah ngebuat range gini kan, ada yang oke, saya kayaknya begitu entry di support, saya mau stop loss-nya misalnya kayak cuma, let's say 1% gitu kan. 1% dari harga inilah, asumsi kita entry. Dengan target misalnya resist, berarti kan di sini risk reward-nya 2. Kalau risk reward 2, ini kan kayak yang oke, ini equal berapa persen? Misalnya equal dengan 1% modal nih. Misalnya kalau kita bicara modal misalnya 100 juta,
Berarti kalau misalnya dia risk-nya 1%, kan begitu dia kena sini treng, berarti kan dia loss 1 juta kan. Ini dengan asumsi yang risk-nya kecil. Apa bedanya dengan misalnya trader yang lain yang masuk di harga yang sama, tapi stop loss-nya panjang gitu kan. Misalnya stop loss-nya, saya mau stop loss-nya ya, tapi kalau misalnya harga balik ke resist, dia cuma risk reward-nya kecil gitu loh, cuma 0,48. Atau let's say sampai di sini kan kita nggak bisa ngomong begitu. Karena apa? Karena ketika kita entry di sini bisa jadi harga rebound dan new high. Berarti risk reward-nya bisa naik. Karena take profit kan sebenarnya itu kayak yang boleh dibilang ilusi. Yang udah pasti stop loss kita. Tapi take profit itu apakah pasti terjadi gitu kan? Bisa iya, bisa enggak kan? Kemungkinan besar. Jadi itu proyeksi aja ke depannya. Kalau bisa kita maunya risk-nya itu at least 1:1 dari yang resiko yang saya ambil. Di sini balik lagi, orang yang meresikokan yang tadi, si trader A yang stop loss-nya cuma 1%, itu dia kalau kena stop loss itu 1 juta. Sedangkan si B yang stop loss-nya panjang, itu sebenarnya bukan soal panjang atau pendek, dia tetap aja bisa meresikokan 1 juta doang. Cuma yang membedakan adalah yang pertama yang stop loss-nya panjang butuh waktu yang lama, dan yang kedua kemungkinan untuk stop loss-nya itu lebih kecil, tapi risk reward-nya kecil. Walaupun sama-sama nominal yang diresikokan itu sama. Karena apa? Tentunya style-nya berbeda. Ada orang di sini kelihatan nih, mana yang agresif, mana yang konservatif. Yang agresif artinya dia stop loss pendek, tapi rugi 1 juta. Sedangkan yang konservatif bisa stop loss-nya panjang, tapi ruginya 1 juta. Kenapa? Konservatifnya di mana? Konservatifnya dia melihat bahwa, oh saya nggak mau kalau ayunan terlalu pendek. Nggak apa-apa, karena saya memang nggak bisa ngeliatin market. Kalau gitu, gimana saya cara ngimbangin untuk, oke, ya agresif juga, tapi maunya cepat. Ya berarti dibagi 3 aja. Misalnya oke, dengan time frame yang si B stop loss-nya 5% sama dengan 1 juta. Ya kalau gitu kalau kita mau samain profilnya ya, kita stop loss-nya cuma 1%, ya mungkin dikecilin nominalnya, mungkin 200 ribu gitu kan. Jadi walaupun misalnya 5 kali TikTok tuh ya 5 kali kena cut loss ya saya juga 1 juta. Sama dengan orang yang trading yang stop loss-nya panjang ya kalau kena cut loss juga 1 juta. Kan sama. Akhirnya yang membedakan apakah kita tipe trader yang agresif atau tipe trader yang lebih konservatif. Karena gini, kalau misalnya kita stop loss-nya pendek, tentu kita akan fast trade. Dan kalau fast trade kita mau turnover gede. Dan kalau dari turnover gede, itu kan kita berharap bahwa oke dari turnover gede gini ya kita juga profitnya akan gede. Tapi bukan tergantung di situ, tergantung dari risk per trade kita, which is dalam arti nominalnya ya, bukan persentase stop loss. Jadi yang perlu diperhatikan di sini apakah orang pakai stop loss 10% sama yang 5% berarti yang 10% istilahnya lebih konservatif. Bisa jadi juga enggak. Karena apa? Misalnya begini. Yang tadi yang si A katakanlah stop loss-nya memang pendek-pendek nih. Yang ini stop loss-nya cuma 1%. Kalau kena cut loss equal dengan 1 juta. Ya kan berarti dia 1% per trade risk-nya. Sedangkan si B dia bilang, "Oke, saya maunya agak jauh deh." Tapi resikonya dia itu 10% dari modal. Berarti dengan turunnya 5% dia bisa rugi sampai dengan 10 juta gitu. Kelihatan kayaknya yang trader yang ini yang stop loss-nya pendek-pendek itu lebih agresif. Tapi sebenarnya yang ini lebih agresif. Karena apa? Karena kalau dia rugi itu lebih gede. Jadi orang yang stop loss-nya panjang belum tentu dia konservatif. Tergantung how much risk yang dia taruh dari sisi nominal dalam trade yang dieksekusi. Jadi itu kita harus lihat nih, saya itu mau yang kayak gimana? Apa saya mau stop loss kecil atau stop loss yang gede? Yang paling penting sebenarnya bukan di situnya. Yang paling penting berikutnya adalah nominalnya. Kalau kita misalnya, oke saya agresif nih, stop loss 1%, tapi one trade. Kalau misalnya kena cut loss, gue udah rela nih 5 juta. Berarti 5% dari trading. Nah itu benar-benar kayak yang saya bilang sih fully agresif. Jadi dari situ kita bisa bedakan ya. Jelas banget, jelas banget. Oke. Jadi orientasinya lebih ke sizing ya. Mantap, baru mulai langsung daging-daging semua, Minva. Thank you.